Halo sahabat-sahabat VTuber dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berharap Anda selalu dalam keadaan baik dan sehat senantiasa. Amin. Seperti pada judul saya teman-teman ya, siapa manajemen VTube sekarang? Ya, ini kenapa saya buat seperti itu? Ya kita langsung to the point aja lah ya. Karena memang saya sendiri tidak tahu siapa manajemen sekarang. Nah, sekarang saya mau tanya kepada teman-teman semua. Mungkin saya ketinggalan informasi kali ya. Apakah teman-teman tahu siapa manajemen sekarang? Tulis di kolom komentar ini supaya apakah saya mau tahu apakah VTuber benar-benar tahu manajemen sekarang? Ya, saya juga tidak tahu. Ya, itu sebabnya judul saya manajemen VTube tidak jelas. Ya, siapa manajemen VTube sekarang? Mungkin ada yang berkata begini ya dari channel-channelnya lah. Tidak semua apa yang saya tahu saya kemukakan dari channel saya. Ya. Kemarin sempat membahas itu. Ya, saya nggak tahu kalau ada yang mungkin tidak sepaham dengan saya. Saya tahu teman-teman ya, perlu Anda tahu bahwa saya tahu apa saja yang bisa keluar dari channel ini. Saya paham, tidak semua apa yang saya keluarkan dari channel saya ini adalah semua yang saya tahu. Tetapi kalau itu suatu informasi yang perlu diketahui, perlu disampaikan. Contohnya dengan kondisi sekarang ini teman-teman ya, teman VTuber lagi menunggu VTube untuk on, menanti dan ingin kejelasan informasi. Kenapa? Kita tidak bisa ngomong gini, ada hal-hal yang tidak bisa diinformasikan. Saya mau tanya, apa yang tidak bisa diinformasikan di VTube? Apakah orang tidak bisa tahu kalau kondisi VTube sekarang seperti ini? Apakah orang tidak tahu kalau kondisi VTube sekarang siapa yang handle manajemen? Karena itu suatu perusahaan yang jelas harus jelas. Tidak harus kita, kenapa mesti sembunyi-sembunyi? Saudara perhatikan. Saya ikut Net 89. Saya ikut video-video dari Pak Andreas. Dan Pak Andreas berani ngomong bahwa Net 89 tidak bakalan scam. Kecuali ada orang lebih hebat dalam permainan trading daripada kita akan kalah. Tetapi kalau dia berani mengatakan bahwa dia tidak, Net 89 tidak akan scam, artinya dia membuat suatu pernyataan bahwa dari dirinya tidak mungkin akan membuat suatu, kalau scam berbicara tentang tutup atau penipuan, ya kan? Nah, sebuah perusahaan publik, kalau saya bilang perusahaan publik, kenapa? Karena berkaitan dengan jaringan dan orang-orang banyak. Kalau masalah, bahkan di perusahaan Pak Andreas berani menyebutkan modal sekarang yang ada, berani menyebutkan kantor yang ada, berani menyebutkan kita lagi bangun tower. Karena ini adalah menurut saya perusahaan publik, usaha yang melibatkan banyak orang. Dan orang pun perlu tahu. Lah, sekarang VTube, pernyataan-pernyataan para konten kreator, begitu ditanya, jawabannya hanya on progress. Jujur saya ketawa teman-teman ya. Pahami, saya bukan haters. Justru saya ada di pihak VTuber. Dari dulu Anda tahu. Sekarang yang kita harus tahu ini permasalahannya apa VTube sekarang. Jangan anggap saya haters ketika saya ngomong seperti ini, pingin tahu. Karena itu sekarang saya bilang tidak ada kejelasan. Ada rumor 2,3T, saya nggak tahu dari mana keluar itu. Tidak mungkin pernyataan itu atau kalimat itu ada di mana-mana kalau tidak ada sumbernya. Benar nggak saudara? Makanya itu siapapun yang coba membuat rumor-rumor yang belum pasti akan terjadi, lebih baik jujur saja. Kalau VTube sekarang dalam kondisi yang seperti ini, saya jujur ketawa lah ya, ketawa. Ketika kita berbicara, kita pingin sesuatu kejelasan. Kita pingin hanya jawaban A atau B. Jawabannya mutar-mutar. Kalau dikatakan tetap semangat, motivasi, apa mau disemangati sekarang di VTube, teman-teman?
Yang orang harapkan di VTube sekarang adalah informasi. Informasi yang jelas. Kapan VTube on? Udah berapa tahun ini? Udah berapa bulan ini? Ya kan? Nah itu sebabnya kalau saya lihat di komentar-komentar saya, ada orang bilang cari viewer, ada orang menganggap saya haters. Saya bukan haters coy. Saya ada di pihak VTuber. Berapa banyak VTuber, saya tidak bisa terus memberikan janji-janji palsu buat teman-teman VTuber. Ya, saya tidak bilang bahwa yang lain memberikan janji palsu. Jangan selalu disalahartikan ya. Saya menuju kepada diri saya. Karena saya sudah saya menyampaikan kepada Anda semua bahwa saya punya prinsip. Sekarang orang butuh kejelasan VTube bagaimana sekarang. Itu sebabnya judul saya adalah manajemen VTube tidak jelas. Iya kan? Coba berkomentar di video saya teman-teman. Lalu saya akan coba tulis di kolom komentar ini video-video saya, lalu saya akan sampaikan kepada Anda semua. Ya, pertanyaan-pertanyaan Anda yang ada di kolom komentar saya akan jawab. Saya maksimalkan 2 kali saya buat video dalam 1 hari. Bukan karena saya cari viewer, tetapi kita harus butuhkan di VTube ini butuh suatu terobosan. Di VTube ini butuh satu gebrakan. Kalau dulu waktu kita on, dibutuhkan gebrakan untuk meyakinkan orang. Perhatikan ini. Waktu VTube on, dibutuhkan gebrakan untuk memberikan keyakinan kepada orang untuk bisa menjalankan VTube dan mereka mendapatkan hasil. Bukan supaya perusahaan untung, tetapi orang itu diuntungkan. Tetapi dengan kondisi sekarang, VTube masih tidur. Tidak ada kejelasan. Dibutuhkan gebrakan untuk mengetahui apa yang terjadi sekarang. Lah, apa sih salahnya kalau sekarang ngomong ini? Ya, dulu ada rumor ya saya bilang ya, bahwa bukan lagi Jack Way yang manajemen. Tentunya butuh bukti, saya harus butuh bukti untuk ngomong itu, karena ini kan masih kalau dibilang informasi-informasi yang masih ada di luar sana. Ya, saya tidak tahu kebenarannya, tetapi apa sih salahnya kalau memang yang punya kapasitas, yang punya wewenang, yang mengambil kebijakan, yang bisa menentukan ini, berbicara ini, bisa menyampaikan kondisi sekarang. Kenapa terkesan Pak Wilbert itu adalah manajemen? Karena dari MFBS menyampaikan informasi-informasi tentang VTube. Beberapa bulan yang lalu muncul VTube tidak lama lagi on. Jadi otomatis pikiran orang bahwa Pak Wilbert itu adalah bagian dari manajemen. Apakah mewakili manajemen? Apakah sebagai juru bicara manajemen? Apakah memang terlibat dalam manajemen? Kita tidak tahu. Tetapi kenapa pandangan orang berpikir bahwa dia manajemen? Karena dia yang sering memberikan informasi. Kalau misalnya seseorang yang sering memberikan informasi tentang sebuah perusahaan, maka Anda tahu bahwa dia pasti mendukung manajemen itu, iya kan? Nah, jadi itu sebabnya teman-teman, kalau memang dalam hal ini menurut saya Pak Wilbert tidak ada kaitannya dengan manajemen, ngomong kapasitasnya apa. Ya, saya ada yang konten kreator ngomong gini lah, kamu itu mewakili konten kreator. Ya memang saya nggak pernah gini. Teman-teman perlu pahami bahwa saya tidak mewakili siapapun dari dulu. Ya. Saya pingin orang dapat hasil, orang survive di masa pandemi. Jadi dalam hal ini, kalau informasi dari konten kreator atau dari manapun menurut saya tidak sesuai dengan yang saya sampaikan, saya harus bilang tidak. Jadi kalau kamu bilang kamu mewakili konten kreator apa? Konten kreator apa yang saya wakili? Saya mewakili orang-orang yang mau hidupnya berubah. Saya menyuarakan orang-orang yang hidupnya mau termotivasi. Karena passion saya dari dulu. Anak kecil pun, anak umur berapa tahun saya kasih motivasi. Anak remaja saya ajar. Saya bersemangat ketika mengajar orang. Kadang-kadang tanpa bayaran, hanya terima kasih. Karena itu passion saya. Ada satu kesenangan ketika saya melakukan itu. Apalagi nih banyak orang. Masa saya mau terus berkoar-koar, VTube gimana sekarang kondisinya? Semangat teman-teman, on progress. Bagaimana VTube? Kita lagi meeting. Padahal meetingnya tidak ada relevan dengan VTube. Ya,
Menurut saya tidak cocok ketika ada pernyataan ini. Gimana VTube sekarang? Tunggu, sabar. Kita sedang lagi on progress, ada kaitannya semua ini untuk Indonesia. Aduh. Saya ketawa, coy. Saya tidak bermaksud meremehkan Anda yang lagi berjuang untuk Indonesia, yang lagi punya impian besar tentang merubah Indonesia, silakan. Tetapi saya berbicara konteks sekarang yang kita bicara adalah bagaimana VTube ini, bagaimana kita mau menggait perubahan Indonesia kalau hal kecil VTube kita tidak bisa jelaskan. Ya. Jangan terlalu ini, bro. Kita butuh pernyataan-pernyataan yang jawaban yang pasti. Kapan VTube on? Kapan? Berapa lama? Apa yang kendala yang sekarang dihadapi? Investor apa ada atau tidak? Siapa sekarang ada di manajemen? Ini yang dibutuhkan jawabannya. Bukan kita Indonesia meeting sekarang. Jangan membawa opini seolah-olah yang kita lakukan ini benar-benar. Iya, orang sudah berapa bulan tunggu. Sedikit lagi landing dana. Sedikitnya kapan? Sedikitnya bagaimana? Berapa bulan? Dana yang sudah ditandatangan, apakah sudah ada investor yang menandatangani belum? Kalau tidak, sampai kapanpun ngambang. Kalau tidak ada yang bisa menjelaskan ini, itu akan tidak jelas. Mungkin ada orang mengatakan, ngapain dijelaskan? Lah, ini menurut saya adalah perusahaan publik. Kenapa? Melibatkan orang-orang punya VP di dalam. Tidak ada salahnya ketika menjelaskan. Seperti perusahaan-perusahaan lain yang terbuka. Modal sekarang yang ada di Net89 contohnya. Ini sekitar triliun. Berapa member sekarang? Itu sekitar ribuan. Ini bangunan kita. Foundernya tampil. Kalau manajemen VTube tidak berani tampil, bisikin ke saya, kasih data-data, saya sampaikan kepada member-member VTube apa yang terjadi. Kalau kalian takut dibully. Kalau kita berada di posisi benar dan memang apa adanya, kalau menurut saya nggak ada yang perlu ditakutkan. Iya kan? Orang punya mulut, kita punya mulut. Kita hidup di bangsa ini negara hukum, sama-sama hidup di negara hukum. Gitu loh. Jadi jangan terlalu bertele-tele lah. Sekali lagi teman-teman VTuber, jangan anggap saya haters. Saya adalah VTuber sejati. Tapi kita harus ngomong apa adanya. Masa kita mau mencari informasi digulung-gulung? Dan Anda harus pahami dan bisa bedakan antara saya dengan haters. Haters itu ada, mau dihancurkan. Ada, sekarang lagi tidak ada, senang melihat saya. Kenapa? Karena saya terkesan di mata mereka itu mungkin saya adalah haters. Padahal bukan. Saya pingin bagaimana VTube sekarang. Dan bagaimana solusinya. Apakah ada langkah-langkah yang dikerjakan dari berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai benar-benar VTube bisa on? Iya kan? Sampai kapan orang sabar? Ada yang pernyataan seperti ini. Udahlah, kalau memang mau tinggalkan VTube, tinggalkan aja. Menurut saya ini pernyataan yang, kalau saya ya, ini pernyataan yang pikiran pendek. Kenapa? Sebuah perusahaan itu bagaimana menggait banyak orang untuk menjalankan aplikasi itu. Tapi kalau sudah keluar pernyataan-pernyataan seperti ini, ya udah, itu namanya perusahaan tidak jelas, perusahaan egois, ya kan? Kenapa? Karena melibatkan banyak orang. Apa sih salahnya? Dana sekarang sekian, begini sekarang, lah tidak ada salahnya. Manajemen sekarang ini, ya kan? Kalau memang memang orang itu ada di dalam manajemen dan tidak salah, tidak terlepas dari jerat-jerat apapun itu. Karena itu siapapun yang melihat video-video saya, mungkin Anda merasa tertemplak, silahkan. Ya, Anda merasa tidak senang, silahkan. Anda merasa senang, silahkan. Ini yang saya ngomongkan. Kenapa saya ngomong? Karena saya adalah VTuber. Saya berhak. Ya, saya orang VTuber. Kalau orang yang tidak ada dalam VTube lalu mencampuri, itu namanya gila urusan. Ya kan, Anda tahu dari dulu saya bagaimana memberikan semangat kepada Anda untuk survive di VTube. Bahkan saya sendiri ada di dalamnya. Dan sekarang pun saya juga menanti VTube. Walaupun saya tidak menanti amat, tetapi saya mewakili. Saya kasihan kepada member-member yang terus ketika ada konten VTube akan update apa? Tidak ada update-nya. Tidak ada update-nya. Manajemen tidak ada memberikan update. Bahkan sekarang kita tidak tahu siapa yang pegang manajemen. Jadi tidak ada update. Yang ada sekarang adalah kita harus buat terobosan.
untuk kalau bisa mendesak informasi yang ada sekarang, saudara. Ya, saya tidak cari viewer. Ya oke lah kalau ada viewer, memang syukurlah. Tapi saya mau memberikan informasi yang benar. Viewer saya ada di channel 1, lihat, intip. Ya kan? Ya. Tetapi sebisa mungkin dalam hidup ini kita memberikan manfaat kepada orang banyak. Saya selalu bilang, apa sih yang kita cari? 1 rupiah kita selewengkan, tetapi bukan hak kita, itu dosa. Anda akan dihakimi. Karena itu saya jujur apa adanya ngomong. Kalau memang A, B, C. Walaupun kadang-kadang jujur itu menyakitkan. Tetapi kalau kita jujur tidak ada beban. Silakan teman-teman berkomentar pada video saya akan jawab sebentar malam. Ya. Kita harus melakukan terobosan. Gitu loh, ya. Semoga teman-teman tetap semangat, dan pesan saya buat yang sering menurut saya halu-halu. Halu itu adalah, saya pernah halu, pernah halu. Makanya saya pernah lalui semua. Makanya bahasa-bahasa halu itu saya tahu. Bukan di YouTube saya halu, bukan. Ya. Tetapi masalah-masalah tertentu yang tidak perlu teman-teman tahu. Saya tahu ini bahasa halu. Itu sebabnya saya sekarang bisa, kalau dibilang bukan sombong lah teman-teman, tapi saya bisa ada prediksi. Ya, saya pernah menyampaikan kepada Anda beberapa artis yang saya prediksi itu akan terjadi. Ya, yang baik yang sudah lewat, sudah pernah, yang sudah dead, baik yang sekarang karirnya bagus. Ya, karena itu jangan jadi halu, ngomong apa adanya, harus jelas. Kita ngomong sesuatu belum jelas, halu. Bedakan dengan iman. Kalau iman itu berdasar di Bible, ya teman ya. Saya tidak menghalangi Anda untuk punya impian besar, tetapi impian besar harus jelas. Oke? Saya Dema memberkati Anda semua, sukses dan salam. Jaga kesehatan, tetap positif. Saya pun tetap positif. Saya ngomong sepertinya hanya intonasi, ya. Dan jangan sangkut pautkan dengan apalah ya, enggak. Ini adalah satu kebenaran yang perlu kita ngomong, saudara, ya. Sukses buat Anda semua. Silakan berkomentar di video ini tentang judul saya, dan semoga semuanya bisa clear. Anda menjalankan YouTube lagi dengan terobosan yang kita buat. Tuhan memberkati.